Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Skarayu, NIM 171. Kali ini saya akan menjadi moderator pada pertemuan diskusi untuk bab 4. Pertama-tama, bab kita akan mempelajari tentang bab 4. Baik, terima kasih. Di sini saya Fitria Yuliana sebagai pemateri akan menjelaskan terkait materi bab 4 yakni konstitusi. Pertama, kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yakni constitution yang secara keseluruhan memiliki arti segala peraturan yang ada di dalam negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis itu kita kenal sebagai konvensi, sementara konstitusi yang tertulis kita kenal sebagai undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua, undang-undang dasar adalah suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus tugasnya dari suatu sistem politik. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar adalah suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar adalah suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Next. Selanjutnya adalah, jadi disingkatnya ya, konstitusi itu segala peraturan yang ada dalam negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis namanya undang-undang dan yang tidak namanya konstitusi. Lalu arti penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi dijadikan pedoman atau landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Konstitusi juga sebagai pegangan dan pemberi batas serta mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Nah, jadi dari sini kita dapat lihat bahwa jika suatu negara mungkin konstitusinya itu tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan mengalami banyak masalah. Next. Selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi terdapat 6 fungsi, yakni yang pertama sebagai landasan konstitualisme, yang kedua membatasi kekuasaan pemerintah, yang ketiga dasar hukum bagi perubahan masyarakat, yang keempat menjamin hak asasi warga, yang kelima landasan penyelenggara negara, dan yang keenam mengatur hak warga negara. Konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme adalah berpengertian bahwa penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan atau didasarkan kepada konstitusi. Dan konstitusi selanjutnya konstitusi berfungsi sebagai pemberi kekuasaan dapat diartikan sebagai pembatasan atau batasan yang dapat memberikan kekuasaan pemerintah yang ada atau diatur dalam konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara. Ya, selanjutnya adalah konstitusi sebagai kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat. Itu maksudnya seperti dalam kayak pergantian kepemerintahan atau pergantian struktur negara itu pasti berlandaskan konstitusi. Selanjutnya adalah konstitusi untuk menjamin hak-hak asasi negara. Sudah jelas bahwa konstitusi ini akan selalu berfungsi untuk memperjuangkan hak asasi warga. Selanjutnya adalah konstitusi sebagai landasan penyelenggara negara, maksudnya adalah segala hal yang terjadi dalam negara, segala hal yang bertujuan untuk membangun negara itu harus berlandaskan konstitusi. Selanjutnya mengatur hak warga negara. Yang terakhir ini maksudnya konstitusi itu mengatur kayak apa saja sih yang menjadi hak dari warga negara dan kewajiban apa saja yang menjadi hak dari warga negara. Oke, next. Selanjutnya adalah nilai-nilai konstitusi. Yang pertama adalah nilai normatif. Nilai normatif adalah konstitusi adalah apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan negara, tapi bukan hanya diterima dalam kayak dalam pada misalnya konstitusi ini sudah ditetapkan, bukan hanya soal itu, tapi
tapi bagaimana konstitusi ini juga dijalankan. Jadi bukan hanya diterapkan, tapi semua masyarakat juga mengikuti konstitusi ini. Kan norma itu kan peraturan, jadi di mana semua masyarakat ikut menaati konstitusi yang ada. Selanjutnya adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah apabila secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya. Contohnya adalah seperti ada konstitusi soal dijaminnya kemerdekaan berbicara, yang artinya semua orang itu berhak berbicara. Tapi dalam pers atau di suatu negara tuh pasti ada yang konstitusi itu tidak dilaksanakan secara sempurna, seperti mungkin yang mempunyai hak berbicara hanya kalangan atas seperti itu. Selanjutnya nilai sematik adalah apabila secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk di tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi seperti ini secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa. Contohnya pada saat Orde Baru dan Orde Lama. Next. Next. Selanjutnya adalah sifat-sifat konstitusi. Sifat-sifat konstitusi dibagi menjadi dua, yakni sebentar. Yakni yang pertama fleksibel dan rigid dan yang kedua tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama fleksibel dan rigid. Menentukan fleksibel dan rigid itu terdapat ada ada sebuah konstitusi yang dapat dilihat. Fleksibel itu luas dan rigid itu laku. Fleksibel itu artinya apa ya, nggak terlalu kaku dan tidak terlalu sulit untuk dirubah. Sementara yang luas, yang kaku ini berarti memang sulit untuk dirubah dan sudah ditetapkan sedari lama. Nah, kalau untuk cara mengubah konstitusi adalah setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi, walaupun dia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan masyarakat. Jadi walaupun misalnya tahun ini negara tuh dari awal udah punya konstitusi, cuma semakin berkembangnya waktu kan masyarakat, kehidupan kan pasti berubah ya, mengalami perubahan. Nah, ini nih yang disebut walaupun konstitusi udah ditetapin, tapi mau nggak mau suatu saat konstitusi itu pasti berubah. Nah, konstitusi yang dapat dirubah secara mudah mengikuti zaman ini masuk kepada sifat konstitusi yang fleksibel. Sementara konstitusi yang sulit untuk diubah meskipun kayak zaman udah berubah dan masyarakat juga berubah, cuman konstitusi ini tetap jadi landasan negara, itu namanya konstitusi yang sifatnya rigid atau sangat sulit untuk diubah. Selanjutnya adalah konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kalau konstitusi tertulis itu bisa singkatnya konstitusi tertulis itu undang-undang dan yang tidak tertulis itu adalah konvensi atau segala peraturan-peraturan yang tidak dituliskan secara langsung gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, atas presentasinya. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Partisipan. Untuk yang mau bertanya, tolong angkat tangan. Saya. Baik, Friska. Jadi, bagaimana cara menerapkan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Boleh langsung dijawab, moderator. Boleh. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Friska ya. Eh, Sebenarnya konstitusi itu bisa kita tetapkan dalam
kita terapkan dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama seperti mengakui hak-hak asasi orang lain. Itu seperti kita tuh harus sadar bahwa semua orang itu punya hak-hak asasi mereka, semua orang itu punya hak yang harus mereka dapatkan. Dan yang kedua adalah misal kita ada termasuk orang yang berkuasa atau kita dari kalangan orang atas, kita jangan menganggap rendah orang-orang yang ada di bawah kita. Kita jangan berpikir bahwa orang yang di bawah kita itu harus mengikuti segala keinginan kita, karena negara kita ini sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adalah tidak main hakim sendiri. Segala misalnya kalau ada permasalahan yang ingin diselesaikan, janganlah kalian main hakim sendiri bahkan sampai pukul-pukulan. Itu kalian, jika kalian ingin menerapkan konstitusi secara nyata, maka jika ada permasalahan yang ingin diselesaikan, kalian bisa membawanya kepada pihak yang berwajib. Jangan pernah main hakim sendiri, karena kita punya undang-undang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Seperti itu. Apa bisa dimengerti, Mbak Rizka? Iya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya ada Nancy Afresia, silahkan. Oh iya, Mbak Nancy. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut saudara, penerapan konstitusi yang paling efektif sesuai dengan yang kita temukan sehari-hari itu bagaimana dan seperti apa? Terima kasih. Yang paling efektif mungkin yang pertama itu misal kita, izin jawab ya, yang paling efektifnya kayak paling mudah lah kita lakuin sebagai bentuk kalau kita benar-benar menaati konstitusi yang ada di negara ini. Semisal kita kayak, apalagi kita mahasiswa ya, kita mungkin banyak join organisasi, banyak join kelompok-kelompok gitu. Nah, jika dalam organisasi tersebut sedang melaksanakan rapat atau sebagainya, dan misal kita mempunyai posisi yang cukup tinggi, kita tetap saja harus mendengarkan opini-opini orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, dan kita harus selalu ingat bahwa dalam musyawarah atau dalam suatu kelompok, semua orang itu punya hak untuk berbicara. Selanjutnya mungkin juga ya seperti yang tadi saya sebutkan, jangan main hakim sendiri. Apabila kita ada permasalahan yang mungkin cukup besar dan cukup rumit, kita disarankan untuk tidak main hakim sendiri karena kita punya undang-undang, kita punya pedoman untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Seperti itu, Mbak Nancy. Apakah bisa diterima, Mbak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, sepertinya tidak ada lagi ya. Baik, sebelum Apakah tidak ada sesi lagi? diskusi kali ini ditutup, saya persilakan kepada Notulen untuk membacakan notulensi pada pertemuan diskusi kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Silva. Saya sebagai notulen, saya akan mengutarakan, saya akan membacakan notulensi saya. Bab konstitusi. Konstitusi itu peraturan yang tidak tertulis. Itu sama aja kayak undang-undang. Undang-undang kan tertulis, kalau konstitusi itu tidak tertulis. Fungsi konstitusi itu sebagai pembatasan pemerintah, mengatur hak warga negara, dan menjamin hak warga negara. Sifat konstitusi itu ada dua, yaitu fleksibel dan rigid. Terus yang kedua itu ada tertulis dan tidak tertulis. Lalu tadi itu ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menerapkan konstitusi yang baik. Itu kita tidak boleh main hakim sendiri contohnya, karena di kehidupan kita itu ada undang-undang yang mengatur tentang hukum bernegara. Jadi kita tidak boleh seenaknya untuk melakukan kegiatan yang di luar kendali undang-undang tersebut. Ya, sekian dari notulensi saya. Baik, terima kasih.
atas pertemuan pada kali ini. Saya tutup selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.